Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwan Lubis dari suku Pindo Cabang Medan. Di sini saya akan mencoba membuat video tentang simulasi pengambilan contoh air untuk memenuhi persyaratan sebagai sertifikasi petugas pengambil contoh air dan air limbah. Baik, sebelum kita mulai pengambilan contoh, di sini saya akan menjabarkan beberapa persiapan yang tentunya harus kita lakukan sebelum kita ke lapangan. Baik, persiapan pertama yang akan kita siapkan tentunya adalah tentang perencanaan pengambilan contoh. Nah, di sini kita ada menyiapkan beberapa dokumen yang akan kita bawa ke lapangan. Yang pertama yaitu ada berupa surat tugas kita ke lapangan. Kemudian ada rencana POM pengambilan sampel, di mana POM rencana pengambilan sampel ini berisi tentang tujuan dari pengambilan sampel kita ini nanti tujuannya apa, kemudian nama perusahaannya, jenis sampel yang akan kita ambil, jumlah titik, hari dan tanggal pelaksanaan sampling, serta petugas sampling yang akan melakukan pengambilan sampel. Kemudian di dokumen pengambilan sampel ini juga akan ada berupa buku laporan hasil pengukuran lapangan yang akan kita lakukan di lapangan nantinya. Kemudian ada berita acara juga dan logbook tentang kegiatan sampling. Nah, selanjutnya setelah perencanaan dokumen samplingnya terlengkapi, selanjutnya yang tahapan yang kita lakukan adalah persiapan APD. Nah, untuk pengambilan contoh air ini nanti kita akan menyiapkan beberapa APD terkait pengambilan sampel untuk air sungai. Ya, tentu dari petugas tentu akan memakai namanya helm, baju wear pack, kemudian sepatu boot, dan juga akan kita gunakan juga nantinya di lapangan itu berupa sarung tangan, berupa latex atau karet. Baik, setelah APD dan dokumennya selesai kita siapkan, kita akan menyiapkan beberapa peralatan dan wadah untuk pengambilan sampel nantinya. Nah, di sini untuk pengambilan sampel contoh air sungai, kita akan melakukan alat pengambil contoh berupa namanya sampling can. Sampling can ini terbuat dari botol plastik polietilen, yang mana alat pengambil contoh kita ini sudah kita siapkan untuk pengambilan contoh nantinya di lapangan dengan memiliki kedalaman tertentu. Kemudian di sini juga kita ada menyiapkan ember dan juga gayung yang nantinya untuk mengumpulkan sampel yang untuk kita homogenkan nanti di lapangan. Nah, setelah alat pengambil contohnya terlengkapi, kita menyiapkan yang namanya wadah. Nah, untuk wadah pengambilan contoh air nanti ada beberapa wadah yang telah kita siapkan sesuai dengan jenis ataupun kebutuhan dari parameter yang akan kita lakukan. Yang pertama di sini kita ada untuk wadah minyak dan lemak. Untuk botol minyak dan lemak kita menggunakan botol kaca yang gelap dan bermulut lebar. Kemudian untuk parameter DO kita akan menggunakan yang namanya botol Winkler, di mana botol Winkler ini sudah memiliki volume yang telah ditentukan. Kemudian ada beberapa botol polietilen plastik yang nantinya digunakan untuk pengujian parameter-parameter lainnya. Kemudian juga ada beberapa juga botol kaca untuk parameter lainnya. Selain itu, setelah wadah ini, tentunya sebelum kita bawa ke lapangan, semua wadah telah kita bersihkan dengan baik dan benar, dan telah melakukan pembilasan sesuai dengan kebutuhan parameternya masing-masing untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap wadah ataupun terhadap sampel ataupun alat pengambil contoh nantinya. Baik, selanjutnya juga kita sudah menyiapkan yang namanya ice box yang bisa untuk mendinginkan sampel 4 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius, dan juga cooling box
dan juga nanti beberapa peralatan regen-regen yang nanti akan kita gunakan untuk sebagai bahan pengawet di lapangan nantinya. Nah, setelah persiapan wadah dan peralatan pengambil sampel, hal yang harus utama yang kita persiapkan itu adalah meliputi alat pengukur lapangan, atau yang biasa kita lakukan di lapangan nanti adalah alat pengukur in situ, di mana alat in situ ini ada beberapa parameter air sungai yang memang harus kita lakukan di lapangan karena dia memiliki sifat yang cepat berubah, di mana parameter in situ lapangan yang akan kita ukur nantinya itu meliputi pertama yaitu adalah temperatur. Nah, untuk pemecahan temperatur nanti di sini kita menggunakan termometer manual air raksa yang memiliki skala 0,5. Yang memiliki, perlu diperhatikan kalibrasi alat termometer yang kita gunakan ini tentunya sudah terkalibrasi untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat dan teliti. Nah, kemudian pengukuran in situ lainnya yang akan perlu kita siapkan tentunya adalah alat pH meter. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengukuran pH meter ini adalah alat yang kita akan bawa ke lapangan nanti akan tentunya sebelum kita bawa ke lapangan harus kita kalibrasi dulu terhadap larutan bapernya. Nah, di sini untuk alat pH meter yang akan kita bawa ke lapangan, kita akan kalibrasi terhadap 3 larutan baper, yaitu baper 4, baper 10, dan baper 7. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran parameter pH di lapangan, tentu kita harus melakukan dulu pengukuran larutan terhadap baper tersebut. Baik, untuk alat selanjutnya yang perlu kita siapkan itu adalah pengukuran alat DO meter. Di sini kita ada menggunakan pengukuran DO meter secara langsung dan menggunakan alat water checker berupa alat DO meter yang sudah terkalibrasi terhadap larutan standarnya juga. Kemudian juga nanti kita akan menggunakan alat ini juga untuk membaca daya hantar listrik atau konduktimeter, di mana alat tersebut juga telah kita standarisasi juga dengan larutan KCl sebagai larutan bakunya. Baik, setelah semua alat terpenuhi, kemudian tahapan selanjutnya adalah kita persiapan untuk mengumpulkan peralatan dan kemudian akan kita lanjutkan untuk menuju lokasi tempat kita akan melakukan pengambilan contoh air. Baik, untuk selanjutnya kita akan menuju lokasi titik pengambilan contoh. Oke, baik, setelah kita sampai di lokasi pengambilan contoh, hal yang pertama kita lakukan itu adalah menentukan debit air sungai yang akan kita ambil. Nah, untuk penentuan debit ini kita telah menentukan dari lebar permukaan sungai dan dari kedalaman air sungai. Nah, setelah kita lakukan pengukuran, akhirnya kita dapatkan debit air yang akan kita ambil itu adalah lebih kecil dari 5 meter kubik per detik. Nah, untuk titik pengambilan contoh air sungai yang berada di bawah debit di bawah dari 5 meter kubik adalah kita mengambil untuk satu titik dengan kedalaman 0,5 dari kedalaman air sungai, mana ngambilnya itu adalah di tengah-tengah dari lebar sungai. Nah, setelah kita menentukan debit dari air yang akan kita ambil, tahapan selanjutnya adalah kita akan melakukan pengukuran parameter in situ lapangan, di mana parameter pertama yang kita lakukan itu adalah mengukur termometer suhu atau temperatur dari air sungai yang akan kita ambil. Nah, untuk pengukuran temperatur di sini kita melakukan termometer manual air raksa, di mana dengan pengukuran temperaturnya adalah kita mencelupkan alat termometer tersebut bebas dari gangguan sinar matahari dan kita melakukan pembacaan suhu, di mana alat termometer tersebut tercelup ke dalam air dan jangan diangkat ke permukaan.
Baik, setelah kita mendapatkan pembacaan termometer temperatur dari air, tahapan selanjutnya adalah kita akan melakukan pengambilan sampel untuk minyak dan lemak. Untuk pengambilan parameter minyak dan lemak, di sini kita menggunakan botol gelas warna gelap dengan bermulut lebar, di mana cara pengambilan sampelnya adalah kita akan mencelupkan secara hati-hati dan pelan-pelan ke dalam air, di mana posisi botol adalah berlawanan arah dengan arah air. Baik, untuk volumenya tersendiri adalah 3/4 dari kapasitas volume botol. Nah, untuk parameter minyak dan lemak ini, sebelum dilakukan analisa, kita harus melakukan yang namanya pengawetan. Dimana untuk pengawetan minyak dan lemak ini adalah kita menggunakan asam sulfat H2SO4 1:1 sampai dengan parameter pH lebih kecil dari 2. Untuk perbandingan volume, biasanya kita melakukan penambahan untuk 100 ml itu sekitar 2 tetes asam sulfat. Baik, kemudian kita coba ukur pH kembali. Setelah kita dapatkan pH-nya di bawah 2, berarti untuk sampel dan minyak dan lemaknya telah selesai kita sampling. Kemudian kita masukkan ke dalam ice box untuk tahap pendinginan. Untuk selanjutnya, pengambilan parameter in situ lainnya adalah pengambilan sampel DO meter. Pengambilan DO ini kita menggunakan yang namanya botol Winkler, di mana botol ini memiliki volume tertentu, dan proses pengambilannya adalah botol pelan-pelan kita celupkan ke dalam air dengan posisi searah dengan aliran air. Baik, akan kita lakukan. Ingat, pengambilannya, pengisiannya itu dengan botol masih tertutup, dan akan kita buka ketika posisi botol berada di bawah permukaan air. Diusahakan masukkan sampel secara pelan-pelan. Kemudian setelah terisi penuh, kemudian kita tutup botol di dalam permukaan air. Kemudian kita lakukan pengangkatan terhadap sampel. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah menambahkan larutan pengawet berupa mangan sulfat dan 1 mili mangan sulfat dan 1 mili larutan alkali iodid azid. Setelah kita lakukan penambahan bahan tersebut, kemudian botol Winkler kita tutup kembali, kemudian sampel tersebut kita masukkan ke dalam ice box untuk melakukan pendinginan. Baik, tahapan selanjutnya adalah pengukuran. Yang kita lakukan adalah pengumpulan sampel untuk pengukuran pemindahan ke wadah lainnya. Di sini kita menggunakan gayung dan ember plastik. Dilakukan secara pelan-pelan supaya TSS yang ada di dalam air tidak terikut. Pause. Oke. Untuk pengukuran parameter lapangan selanjutnya adalah pengukuran pH, di mana kita akan menggunakan yang namanya alat pH meter
yang sudah kita kalibrasi sebelumnya dengan menggunakan larutan baper 4, 10, dan 7. Contohnya adalah elektroda pH kita bilas menggunakan Aquades. Kemudian kita bilas menggunakan sampel banyak 3 kali. Kemudian kita lap elektrodanya sampai kering dengan menggunakan tisu. Kemudian kita celup elektroda pH tersebut ke dalam sampel air sampai pembacaannya stabil atau tetap. Dan perlu diingat, pembacaan pH ini tidak boleh melebihi 2 jam dari proses setelah sampel diambil. Oke, setelah kita dapatkan pH, kemudian kita catat untuk parameter yang sudah kita peroleh, pH dan temperatur. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan pembacaan alat DO meter secara langsung dengan menggunakan alat DO meter. Nah, untuk alat tersebut kita bilas dengan menggunakan sampel 3 kali pembilasan. Kemudian kita celupkan elektroda alat DO meter terhadap sampel. Kemudian kita lakukan pembacaan DO dengan menggunakan alat water checker sampai kita memperoleh pembacaan yang tetap dan stabil. Baik, setelah mendapatkan angka, kemudian kita lakukan pencatatan terhadap nilai DO dari sampel. Untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan pengukuran DHL, daya hantar listrik dari sampel. Selanjutnya pertama adalah kita melakukan pembilasan dulu terhadap elektroda alat yang akan kita gunakan dengan menggunakan Aquades untuk menghilangkan bekas sampel sebelumnya. Setelah itu kita lakukan kembali pembilasan dengan sampel yang akan kita ukur sebanyak 3 kali. Setelah itu kemudian kita celupkan ke dalam sampel, kemudian kita lakukan kembali pembacaan DHL. Jadi untuk pembacaan DHL kita juga masih menggunakan alat water quality checker. Baik, kita lakukan pembacaan sampai angka DHL yang kita peroleh tetap dan stabil. Baik, setelah kita dapatkan nilai DHL, kemudian kembali kita catat lagi hasil pembacaan DHL dari sampel. Baik, untuk pembacaan pengukuran in situ-nya semua telah kita selesai lakukan. Nah, proses selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pengukuran terhadap parameter yang akan kita lakukan di laboratorium. Nah, dalam hal ini tindakan yang kita lakukan itu adalah pemindahan wadah sampel ke dalam wadah masing-masing dan dengan juga melakukan beberapa pengawetan terhadap beberapa sampel yang akan dianalisa di laboratorium. Salah satu contoh parameter yang akan kita lakukan persiapannya adalah pengukuran terhadap parameter logam terlarut dan logam total. Nah, di sini untuk logam terlarut, perlakuan yang harus kita lakukan adalah kita harus terlebih dahulu melakukan penyaringan terhadap sampel. Dalam melakukan penyaringan ini kita menggunakan corong pisah dan menggunakan kertas saring. Corong pisah tuh, Pak. Selanjutnya adalah untuk pengukuran pengujian parameter logam. Untuk pengukuran logam ini
hanya cukup kita memindahkan sampel ke dalam wadah, kemudian kita asamkan atau awetkan dengan menggunakan asam nitrat 1:1 dengan menambahkan beberapa tetes asam nitrat. Baik. Kita tambahkan beberapa asam nitrat. Sampai kondisinya menjadi pH 2. Kemudian kita cek pH. Setelah diperoleh pH-nya lebih kecil dari 2, kemudian sampel kita amankan ke dalam ice box. Baik, begitu juga dengan perlakuan untuk sampel parameter logam terlarut. Setelah kita lakukan penyaringan, hal yang sama kita lakukan dengan penambahan asam nitrat 1:1 sampai dengan pH lebih kecil dari 2. Setelah semua tercapai pH di bawah 2, kemudian sampel kita amankan kembali dan kita masukkan ke dalam ice box. Pause. Baik, selanjutnya setelah pengambilan sampel dan pemindahan sampel ke dalam wadah telah selesai, tahapan yang selanjutnya kita lakukan adalah pengelebelan sampel dari yang kita ambil untuk kita bawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Nah, sampel yang sudah kita ambil tadi sudah kita labelin dengan label, kemudian kita catat masing-masing nama identitas sampel, waktu pengambilan sampel, lokasi sampel, dan petugas sampel. Semua kita lakukan untuk semua wadah yang telah kita siapkan. Kemudian kita lakukan pengamanan terhadap sampel tersebut ke dalam ice box. Baik. Kita kasih kode masing-masing sesuai dengan identitas sampelnya. Kemudian kita lakukan pengamanan terhadap sampel di dalam ice box. Kemudian jangan lupa adalah kita untuk mencegah terjadinya kontaminasi selama perjalanan ataupun untuk kontaminasi media, jangan lupa juga kita ikut sertakan belangko lapangan berupa belangko media dan belangko perjalanan. Baik, setelah semua sampel telah diamankan, kita tutup rapat kembali ice box-nya dan kita nyalakan pendingin untuk ice box-nya. Selanjutnya adalah persiapan untuk kita kembali ke laboratorium. Dan jangan lupa peralatan kita bersihkan. Kemudian titik yang pertama yang terakhir kita lakukan adalah mencatat titik koordinat dari posisi atau lokasi pengambilan sampel kita. Setelah semua data kita rangkum dalam buku log parameter sampel, akhirnya pengambilan sampel untuk contoh air hari ini telah selesai kita lakukan.
Baik, demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan simulasi proses pengambilan contoh air di air permukaan. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.